Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Luptia Tantri dengan NIM 0310201044, jurusan Tadris Biologi 2, semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, adapun tujuan dari video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi Madrasah atau Sekolah, yang mana dosen pengampunya Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal. Yang pertama itu ada tantangan internal. Nah, di dalam tantangan internal memuat beberapa hal, antara lainnya yang pertama itu ada pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Nah, yang kedua itu ada perkembangan pendudukan Indonesia, dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. SDM usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan, tentunya akan menjadi beban pembangunan. Nah, yang kedua itu ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Tantangan masa depan antara lain globalisasi, kemajuan teknologi informasi. Nah, di samping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan pengaturan tata kelola kurikulum, serta pendalaman dan perluasan materi. Nah, penyempurnaan pola pikir, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penguatan tata kelola kurikulum penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Yang terakhir itu ada pendalaman dan perluasan materi. Perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum, dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik. Adapun perbedaan standar kompetensi lulusan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013, yaitu pada kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan sudah ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Nah, setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Sedangkan pada kurikulum KTSP, standar isilah yang ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu baru ditentukan standar kompetensi lulusannya melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2016. Nah, dan untuk kurikulum KTSP 2006, pembagian SKL berdasarkan satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajarannya. Sedangkan kurikulum 2013, pembagian SKL-nya itu berdasarkan dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di kurikulum 2013 memiliki tujuan yang berkaitan dengan konteks diri sendiri, keluarga,
masyarakat, sekolah, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan internasional. Nah, di kurikulum 2013 tidak ada penjelasan SKL terperinci dari aspek kelompok mata pelajaran ataupun mata pelajaran itu. Hanya menjelaskan secara terperinci dari aspek satuan pendidikan. Nah, sedangkan di kurikulum 2006 atau KTSP, penjelasan SKL terperinci dari satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran, ataupun mata pelajaran. Nah, di kurikulum 2006 atau KTSP, SKL cenderung berorientasi pada hasil pembelajaran peserta didik. Sedangkan kurikulum 2013 SKL cenderung berorientasi pada proses pembelajaran peserta didik. Keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu karakteristik mata pelajaran biologi dan pendekatan pembelajaran biologinya. Nah, karakteristik mata pelajaran biologi bermaksud sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai produk. Nah, maksud sebagai produk ilmiah merupakan kumpulan informasi atau fakta-fakta hasil yang dilandasi dengan proses dan sikap ilmiah, atau merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep. Sebagai proses merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan mengembangkan produk-produk sains dan sebagai aplikasi. Nah, yang kedua itu sebagai proses atau proses ilmiah. Dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan untuk mendeskripsikan fenomena alam yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut biasa dikenal dengan proses ilmiah. Yang ketiga, sebagai sikap ilmiah, yaitu yang dipandang sebagai sikap-sikap yang melandasi proses-proses ilmiah. Jadi, dari ketiganya bermaksud sebagai sekumpulan pengetahuan yang mempelajari fenomena alam atau faktual yang didapatkan melalui pemikiran dan penyelidikan yang dilakukan secara proses ilmiah, menggunakan sikap ilmiah dan menggunakan metode ilmiah. Sementara itu, pada hakikatnya IPA merupakan pengetahuan yang sistematis dan memuat 4 komponen, yaitu proses, sikap, produk, dan aplikasi. Pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013 telah dijelaskan sebelumnya. Karakteristik mata pelajaran biologi dan pendekatan pembelajaran biologi. Dapat disimpulkan bahwa semuanya sudah mencakup dalam desain pembelajaran kurikulum, di mana di situ ada kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, yaitu pada analisis SKL, KI, dan KD, dan yang terakhir. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, di dalam standar penilaian pendidikan itu terdapat lingkup penilaian. Terdapat di pasal 2, yang mana penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, pasal 3 ayat 1 yang pertama itu penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meliputi aspek yang pertama itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ayat 2 yang berbunyi penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta. Nah, ayat 3 menjelaskan penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.
Nah, ayat 4 berbunyi, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, sekarang masuk ke tujuan penilaian. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, ayat 2-nya berbunyi, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua pelajaran. Nah, ayat 3 berbunyi, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Nah, kita masuk ke prinsip penilaian. Pasal 5 berbunyi, prinsip penilaian hasil belajar. Yang A, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang B, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang C, adil. Yang D, terpadu. Yang E, terbuka. Yang F, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang G, sistematis. Yang H, beracun kriteria. Yang I, akuntabel. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan struktur kurikulum 2013 dan struktur kurikulum prototype. Nah, struktur kurikulum dalam kurikulum prototype 2022 merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran dan beban belajar. Nah, struktur kurikulum prototype 2022 pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta sekolah luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa. Yang pertama itu kita masuk ke struktur kurikulum prototype jenjang PAUD usia 5-6 tahun. Nah, bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran di PAUD, yaitu merdeka belajar atau merdeka bermain. Bermain adalah belajar dan bermain belajar merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Anak belajar melalui bermain di saat ia menjelajahi lingkungan untuk mengenali dunia di sekelilingnya. Yang kedua itu ada struktur kurikulum prototype jenjang SD. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian atau 3 fase. Yang pertama itu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Yang kedua itu ada fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, yang ketiga ada struktur kurikulum prototype jenjang SMP. Struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir itu ada struktur kurikulum prototype 2022 di jenjang SMA. Kurikulum prototype 2022 pada jenjang SMA, pelaksanaan program sekolah penggerak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 fase. Yang pertama itu ada fase E untuk kelas 10 dan yang kedua itu ada fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Nah, mulai kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.